perkenalkan, saya Randy Uganda, saya dari kelas 12 TL3. Baik, di sini saya akan melakukan pengecekan mesin motor secara visual maupun instrumen. Baik, yang pertama saya akan melakukan pengecekan secara visual. Oke, di sini berfungsi dengan baik, berfungsi, dan sini juga berfungsi dengan baik, ini juga, dan sini juga. Oke. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan pengecekan pada extension. Di sini kita akan mengarahkan selector switch pada 250 volt AC. Oke, baik, saya akan mengukur. Oke, di situ mengarah pada 220 volt AC. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada power supply yang saya akan arahkan selector switchnya ke 50 volt DC. Baik, di sini saya akan langsung mengeceknya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada power supply yang saya akan arahkan selector switchnya ke angka 50 volt DC. Oke, baik, lalu saya ukur. Baik, di situ menunjukkan jarum di angka 24 volt DC. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada komponen push button yang akan diarahkan ke kali 10 pada ohm. Baik, yang pertama saya akan melakukan pengecekan push button yang pertama. Ketika saya tekan, push buttonnya tidak hidup karena kan dia ditandai dengan NO. Ketika saya tekan, jarum akan berfungsi dengan baik. Kemudian yang di push button kedua, ketika saya tekan dia akan berfungsi, ketika saya matikan dia akan tidak berfungsi. Selanjutnya ada emergency switch. Ketika saya langsung berfungsi, ketika saya tekan dia akan tidak berfungsi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada kontaktor ditandai dengan 10 ohm. Baik, yang pertama yang ditandai dengan NO. Karena di NO saya akan melakukan penekanan terlebih dahulu. Kemudian dia akan menyala. Ketika saya lepas dia tidak akan berfungsi. Kemudian di sini ada NC. Dia langsung berfungsi. Ditandai dengan NC. Ketika saya tekan dia akan tidak berfungsi. Saya akan melakukan pengecekan pada lampu indikator. Pertama kita hidupkan dulu power supply-nya. Lampu yang pertama. Lampu pertama berfungsi dengan baik. Dan kemudian lampu yang kedua. Begitu juga dengan lampu yang ketiga berfungsi dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada sensor yang diawali dengan hidupnya power supply. Di sini saya akan mengecek dengan arus. Sensor A0 belum nyala, adik. Ketika saya masukkan di sini, dia akan menyala ditandai dengan lampu berwarna merah. Kemudian di sensor A1 silindernya belum menyala karena silindernya belum maju. Oke, baik, saya akan majukan. Oke, ditandai dengan hidupnya lampu kuning. Ini artinya berfungsi dengan baik. Kemudian dia akan mundur kembali. Selanjutnya saya akan mengecek komponen limit switch sensor S0, S1, dan S2. Baik, yang pertama sensor S0 ditandai dengan simbol NC. Oke, dia ditandai dengan langsung menyala ketika ditempelkan dan akan tidak berfungsi ketika saya tekan. Kemudian di sini ada NO. Ketika saya hubungkan dia tidak menyala, ketika saya tekan dia baru akan menyala. Kemudian ada sensor S1. Di sini sensor S1 dengan simbol NC tadi dengan langsung menyala. Ketika saya tekan dia baru akan mati. Kemudian sebelahnya ada NO.
Ketika saya tekan dia baru akan menyala. Oke, di sini ada sensor S2. Ketika saya tekan dia langsung menyala ketika saya hubungkan. Kemudian ketika saya tekan dia akan mati. Kemudian di sini ada sensor NO. Ketika saya tekan dia baru akan menyala. Ketika saya lepaskan dia akan mati. Selanjutnya saya akan mengecek komponen Tor. Pertama saya akan mengecek di angka 95 dan 96 yang disimbol dengan NC. Oke, ketika saya tekan dia akan langsung menyala. Ketika saya pencet dia akan mati. Kemudian 1 dan 2 saya hubungkan dengan baik, 3 dan 4 berfungsi dengan baik, 5 dan 6 akan berfungsi dengan baik. Baik, saya akan memutar selector switch-nya ke angka 1000. Di sini saya akan melakukan pengecekan pada MCB. Maka kita akan mengaktifkan terminal dulu. Saya akan mengecek sini. Sini dia berfungsi dengan baik. Kemudian ST-nya juga berfungsi dengan baik dan RT-nya juga berfungsi dengan baik pada multitester. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada motor. Yang pertama, di sini ada 3 motor. Di sini yang pertama sinkron, asinkron, asinkron. Kemudian motor yang pertama disinkron memiliki tegangan sebesar 400. Kemudian dayanya 0,7 sampai 0,45. Kemampuannya 0,3, kecepatannya 1500. Kemudian di asinkron memiliki tegangan sebesar 400, dayanya 0,81, kemampuannya 0,30 dan kecepatannya 2800. Kemudian di motor yang ketiga masih di asinkron memiliki tegangan sebesar 400. Kemudian daya 0,57 sampai 0,71 dan kemampuannya 0,12 sampai 0,25 dan memiliki kecepatan 1400 sampai 2780. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.